penjabaran dari vonis Nikita 4 tahun 3 bulan yang ditetapkan oleh Hakim Jakarta Selatan. Oke, kita bahas dulu satu ya. Berarti benar banget kata Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini ya. Seperti dari, kan kalian sering lihat tuh di FYP-an, infotainment, di YouTube ya. Di Trans TV kemarin juga ada itu gue tuh di MNC dan RCTI juga menggagaskan kalau vonis Nikita ini dikit-dikit gue bilang 2/3, 2/3, 2/3, 2/3. Nah, dari tuntutan. Nah, berarti pas dong. Kenapa? Karena gue itu menyimpulkan sesuatu karena gue udah terlibat 15 kali urusan hukum dan 5 kali duduk di bangku terdakwa itu. Dan gue bisa membuktikan gue tidak bersalah. Dan gue kan juga sering, gue ada teman jenderal, ada pengacara. Kan gue kalau nongkrong-nongkrong itu kan ngomong-ngomong kan gitu. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu yang vonis Nikita ini, benar kata gue kan. Jadi gini ceritanya ya. Kalian harus tahu ya, Nikita dituntut oleh tuntutan pemerasan, ITE dan TPPU. Nah, diambil yang paling tinggi adalah 20 tahun TPPU. Nah, jadi ketika si JPU ini menuntut, maka dituntutlah 2/3 dari 20 tahun, yaitu adalah 11,6 bulan tahun. Ya, 11 tahun, 6 bulan. Nah, biasanya kalau kita berkaca dari kasus-kasus besar atau kasus kecil dari sebelum kasus Nikita ini terjadi, maka biasanya hakim akan memvonis 2/3 dari tuntutan JPU. Nah, berarti kalau yang diambil termasuk tuntutan TPPU, maka hakim akan memutuskan 2/3 dari 11 tahun 6 bulan, yaitu adalah sekitar 8 tahun. Betul kata gue, begitu kan? Tapi ternyata pada saat vonis, hakim menghilangkan kasus tuntutan TPPU. Jadi TPPU-nya ini hilang. TPPU-nya hilang, berarti nggak diambillah 11 tahun, 6 bulan. Kenapa? Karena TPPU ini hilang. Jadi hakim memutuskan 2/3 dari kasus ITE dan pemerasan yang ancaman hukumannya itu 6 tahun. Nah, 2/3 dari 6 tahun, ya udah pas 4 tahun, 3 bulan kurang lebih. Berarti bener kan? Gua bilang kan 2/3 dari tuntutan JPU. Nah, maka karena hakim hanya menerima hukuman ITE yang di dalamnya ada pemerasan, maka hakim tidak mengambil 2/3 dari 11 tahun, 6 bulan. Tapi hakim mengambil dari ITE yang di dalamnya ada 6 bulan, itu di dalamnya ada pemerasan, itu hanya 6 tahun ancaman hukumnya. 2/3 dari 6 tahun adalah 4,3 tahun. Pas. Oke? Jadi benar kata gue. Nah, terus yang kedua, kalian ada bertanya, Kak, kasus pemerasannya sama TPPU-nya hilang? Tidak, kasus pemerasan tidak hilang. Karena yang digunakan JPU dan hakim ini, itu adalah ITE yang di dalamnya ada pemerasan. Jadi ITE itu ada beda-beda. ITE yang pasal fitnah, ITE yang pasal menjelek-jelekkan via media sosial, ITE yang di dalamnya ada pengancaman, ITE yang di dalamnya ada pemerasan. Nah, yang diambil hakim dan JPU ini adalah ITE yang di dalamnya ada pemerasan. Jadi yang dipasalkan ke kasus Nikita ini adalah ITE yang dalamnya pemerasan. Jadi pemerasannya itu tidak usah dijabarkan lagi. Memang pemerasannya itu ada di dalam undang-undang ITE-nya. Bukan ITE pemerasan. Bukan. Pemerasannya itu ada di dalam ITE-nya. Nah, bukan pemerasan, ITE, TPPU. Bukan. Nah, TPPU-nya hilang, diambillah ITE yang di dalamnya ada pemerasan. Nah, dapatlah 6 tahun. 2/3 dari si 6 tahunnya adalah 4,3 tahun. Begitu ya Raja Jelita di Kampung Nanjurmatu ya. Harus Raja Bangsawan juga yang menjelaskan kan. Nah, setelah ini Nikita itu akan banding, JPU juga banding, karena kemarin gue ngobrol langsung memang pada saat diputuskan, kan si pengacara Raja Gelar itu kan suka ngobrol sama gue kan, si Pak Batubara tuh langsung bilang, JPU banding, JPU banding, JPU banding. Nah, JPU banding, kenapa? Karena bukan karena Hotman Paris ngomong, aku udah tahu memang biasanya dalam kasus-kasus sebelumnya, apabila ada vonis dari si hakim tidak sesuai dengan 2/3 dari tuntutan jaksa, biasa jaksa itu berhak mengajukan banding. Nah, makanya si JPU ini banding. Oke, JPU ini banding dia. Nah, tapi mungkin pihak Niki biasa gini, guys. Vonis Niki ini berat banget, ya. Jadi kan jangan gembira dulu.
Ponis Niki ini di kasus itu berat banget. Bukan berat lagi, beratnya banget ya. Sekali lagi aku bilang, ponis Niki di kasus ini itu berat banget. Kenapa? Karena biasa kalau kasus ITE itu di penjara cuma 8 bulan. Nah ini kalau 4,3 tahun itu berat banget. Udah berapa kali lipat dari 8 itu? 6 kali ya. Nah, jadi ponis Niki ini 6 kali lipat lebih berat daripada kasus-kasus ITE yang sebelum-sebelumnya. Paham ya? Jadi kalian jangan bilang ringan. Jangan bilang ringan. Jadi kasus Nikita ini kalau dia dijerat cuma ITE dituntut 4,3 tahun, itu beratnya pakai banget. Karena kasus ITE itu biasa di penjara cuma 8 bulan, 6 bulan. Nah, nggak sampai tahunan. Nah, mungkin karena Nikita di huru-hara dan fansnya itu menjelek-jelekkan persidangan, maka hukumannya tinggi begitu. Apalagi ini viral. Nah, itu. Jadi kalian jangan bilang ini ringan, ini tinggi banget untuk kasus ITE, kan TPPU-nya hilang. Nah, kecuali kalau TPPU-nya masih masuk, ini baru ringan. Ini kan TPPU-nya hilang, yang dipakai cuma ITE, yang dalamnya ada pemerasan. Ini berat banget kalau 4,3 tahun. Karena biasa kasus ITE itu cuma di penjara 8 bulan keluar, begitu ya. Nah, makanya si Niki itu mau banding. Nah, tapi kalau saran gue nggak usah banding, karena kan terbukti kasus ITE-nya. Biasa sebenarnya gini, kalau kita banding itu lihat dulu, kalau kita memang terbukti, maka banding nggak usah, karena nanti bisa lebih berat. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya salah ponis, misalnya gini, si X dituduh diponis membunuh si A. Ternyata setelah pembuktian tidak ada si X ini membunuh. Ternyata yang membunuh ini si B. Nah, itu si X bisa dibebaskan kalau banding. Tapi kalau udah jelas-jelas si X ini membunuh, ada buktinya, bercak darahnya dia, sidik jarinya dia membunuh si yang meninggal ini, udah dia akan lebih tinggi. Jadi mending gak usah banding. Begitu. Nah, kalau ini kan terbukti ada video-video yang ngata-ngatain si RG ini kan. Nah, jadi terus duit udah masuk ke si Niki. Jadi kalau saran gua nggak usah banding. Tapi itu hak masing-masing begitu. Karena tadi kalau duit belum masuk ke Nikita, banding mungkin Nikita bisa bebas atau ringan. Tapi kalau nih duitnya udah masuk, udah ditransfer ke KPR itu, nah takutnya nanti lebih tinggi. Jadi menurut gua. Terus rakyat jelita ini ya, apalagi hemong-hemong nih ya, mak-mak di kampung jangan ngasal aja lu. Cepet Niki keluar, bongkar. Hayo lu RG, nanti lu dibalas dendam. Lihat aja nanti Niki keluar karena dia habisi. Hei, rakyat jelita, otak lu dipakai. Itu yang ngomong orang-orang nggak sekolah itu. Lu kalau si Niki keluar, jangan lu dukung-dukung dia huru-hara berantem lagi. Lu dukung ya. Oke, boleh jadi artis, tapi cari kerjaan tetap biar nggak terjadi begini. Gak usah huru-hara, gak usah nyentil sana sini, gak usah ngamuk-ngamuk lagi. Karena nanti kalau kena kasus lagi, anaknya yang kasihan. Ini kan dia udah kehilangan momen. Iya kan, anak itu kan ada umurnya. Kalau udah nanti umur 10 tahun, dia udah nggak bisa kita rangkul, dia udah sama temen-temennya. Momennya itu yang nggak dapet. Momen kita mendidik dan saling berinteraksi sama anak itu lo nggak dapet kalau udah begini, ya kan? Jangan rek jelita ini ya. Jangan lu suruh kalau si Niki itu huru-hara lagi. Capek cuy, mau sampai umur berapa? Umurnya udah mau 40 bentar lagi. Suruh yang anteng-anteng aja. Kasihan keluarga, ya kan? Suruh baik-baik aja begitu. Cari kerja di luar negeri ya. Di luar negeri itu kan jadi chef aja 60 juta, apalagi dia good looking. Cari kerja begitu. Jangan lu suruh huru-hara lagi. Capek cuy, kasihan nanti dia duit habis, kumpul sama keluarga terganggu di penjara pula.